Bersinergi dengan TNI Polri, TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan 34 orang calon pekerja migran ilegal di perairan Batubara, Sumatera Utara. Saat ditemukan, 30 calon pekerja migran ilegal dalam keadaan berlumuran lumpur karena mereka harus berenang untuk bisa naik ke kapal. Ya balik memang kalian, balik kita balik. Kejadian bermula saat Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan menerima informasi adanya keberangkatan pekerja migran ilegal melalui Pelabuhan Tikus di Desa Guntung, Kecamatan Tanjung Tiram dengan tujuan Malaysia. Di lokasi, petugas menangkap 4 orang yang diduga pekerja migran ilegal. Selanjutnya, Komandan Pos AL bekerja sama dengan TNI Polri mengejar kapal motor Kaila yang membawa 30 pekerja ilegal menuju Malaysia. Nah, dalam prosesnya ini kapal tersebut ternyata sudah mengalami kebocoran juga, sehingga pada saat mereka menyeberang ke sana, itu kan mereka sudah tidak langsung bisa bergerak karena kapal juga sudah dalam kondisi yang tidak baik. Untungnya berkat kesigapan kita semua, kita bisa menggagalkan, tapi dalam hal ini yang paling utama adalah menyelamatkan nyawa dari saudara-saudara kita ini, karena apa yang disampaikan Bapak Dhani tadi benar, ini sangat-sangat berbahaya. Di hutan-hutan itu. Terus? Ya udah saya renang aja di lumpur. Ibu nggak takut gitu? Ya takutlah, tapi kawan-kawan ayo terus semangat. Malam. Ya udah ini sampai sakit semua. Itu karena apa, Bu? Ya karena tambang. Oh, ditarik gitu, Bu, dari lumpur-lumpur itu ya? Berangkat. Saat ini, kapal motor Kaila ditahan di Pos AL Tanjung Tiram, sedangkan 34 calon pekerja migran ilegal diserahkan kepada pihak kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemkot Bali pastikan lonjakan drastis varian Omikron yang menembus hampir 2.000 kasus. Penyumbang klaster terbesar berasal dari klaster kompetisi sepak bola dan klaster sekolah. Hingga saat ini lonjakan drastis varian Omikron di Bali menembus 1.918 kasus dari sebelumnya mencapai 2.000 kasus. Satgas COVID-19 Bali mencatat per minggu kemarin ada penambahan kasus banyak 1.918, pasien sembuh 96 orang, dan meninggal 7 orang. Dengan karakter varian Omikron yang begitu cepat dalam penularan sehingga Bali berlakukan PPKM level 3. Pemprov Bali sudah mengambil kebijakan menghentikan pembelajaran tatap muka dan melakukan penertiban kepada masyarakat yang berkerumun. Memang sudah disampaikan sebelumnya bahwa Omikron itu kan memang karakternya begitu cepat menyebar, tapi masa sakitnya jadi masa fatalitasnya juga tidak terlalu tinggi. Berarti dipastikan bahwa lonjakan kasus ini adalah kasus Omikron? Masih Omikron. Artinya Bali tidak menolak untuk jadi tempat karantina nanti? Tidak menolak. Sebenarnya sebab lonjakan kasus ini dari kluster mana aja, Pak? Macam-macam, ada yang banyak klaster sekolah, kemudian ada klaster. Seiring dengan meningkatnya kasus positif, gelombang ketiga COVID-19 antrian kendaraan tes antigen drive-thru pun bertambah. Peningkatan ini terjadi disebabkan banyaknya masyarakat yang berinteraksi dengan pasien positif COVID-19. Selasa pagi antrian kendaraan yang akan swab tes COVID-19 terlihat sepanjang 500 meter di layanan tes drive-thru Kalgen Inolab, Kembangan, Jakarta Barat. Berdasarkan catatan klinik, terjadi lonjakan permintaan tes COVID-19 hingga 2 kali lipat sejak sepekan terakhir, yaitu dari 200 orang per hari menjadi 400 orang per harinya. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang melakukan tracing pasca berinteraksi dengan pasien positif COVID-19. Warga akan mendapatkan hasilnya maksimal 1 kali 24 jam. Di tengah kasus positif COVID-19 meningkat, antusias warga melakukan tes antigen dan PCR pun meningkat. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan Camar Haenda di Klinik Kalgen Inolab, Kembangan, Jakarta Barat. Selamat siang, Camar. Ya, selamat siang Lovi dan juga pemirsa. Baik, Camar, apakah memang antrian di lab PCR atau antigen ini masih mengular hingga siang ini?
Ya, Lofi dan juga pemirsa, memang seiring dengan melonjaknya kasus COVID-19 khususnya di wilayah ibu kota, ini sejumlah layanan tes antigen dan juga swab PCR, utamanya untuk layanan drive-thru yang memang lebih dipilih oleh masyarakat dikarenakan praktis dan juga masyarakat ini tidak perlu turun dari mobil ataupun kendaraan mereka. Ini memang salah satu tempat di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, tepatnya di klinik salah satu klinik. Ini memang kami melihat sejumlah kendaraan sampai dengan saat ini masih mengular, di mana pada pagi hari tadi ini sempat terjadi kemacetan sekitar 500 meter dari arah Kedoya menuju ke arah Kembangan. Dan untuk mengetahui informasi terkait dengan bagaimana proses PCR yang dilakukan di klinik ini, sudah bersama dengan kami Mas Naufal Lutfi selaku koordinator lapangan dari klinik ini. Mas, bisa jelaskan sebetulnya untuk dari peningkatan ini sudah terjadi sejak kapan, Mas? Untuk peningkatan di sini sepekan sih. Ya, sepekan ini udah meningkat dan mungkin sampai akhir Februari ini makin meningkat lagi. Baik, Mas, biasanya per hari bisa melakukan swab antigen dan juga PCR berapa? Kemudian saat ini peningkatannya berapa, Mas? Kalau sekarang udah bisa sampai 2 kali lipat ya. Dari awalnya yang 100, sekarang bisa sampai 500. Hampir kayak gitu, bisa lebih, berarti lebih dari 2 kali lipat. Untuk mekanisme dari pemeriksaan sendiri, Mas, bisa dijelaskan? Tadi kan memang kami melihat masyarakat memang sudah langsung datang dikarenakan sudah melakukan proses pendaftaran secara daring ya, Mas. Itu bagaimana, Mas? Untuk prosesnya kan kita emang pendaftaran semua online. Nah, dari semua udah daftar kan langsung kita proses konfirmasi datanya semuanya. Kalau sudah sesuai baru langsung kita swab kayak gitu. Mas, memang tadi kami juga sempat berbincang bahwa yang unik dan juga menjadi salah satu daya tarik di klinik ini dikarenakan ini dapat mampu mendeteksi 4 varian dari virus COVID-19. Itu bagaimana, Mas? Ya, untuk di klinik ini kan kita PCR-nya bisa ngedetek semua varian COVID ya, termasuk juga Omicron. Sedangkan di kita juga ada yang khusus untuk Omicron, itu lebih spesifik. Itu namanya PCR O+. Itu lebih detail untuk yang Omicron, kayak gitu. Untuk hasil sendiri, Mas, apakah ini langsung terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi atau bagaimana, Mas? Untuk itu kita langsung tetap integrasi dengan Peduli Lindungi. Ya. Baik, terima kasih Mas Naufal Lutfi atas waktunya. Ya, pemirsa, dapat kami informasikan memang dari lonjakan ini terjadi dikarenakan sejumlah masyarakat ini mengaku melakukan tracing dikarenakan sudah berinteraksi dengan sejumlah masyarakat lain yang terpapar positif COVID-19. Adapun untuk hasil dari tes sendiri ini akan dikirim melalui WhatsApp dan juga aplikasi Peduli Lindungi dan juga email, sehingga masyarakat hanya perlu menunggu 1 kali 24 jam saja. Dan diprediksi lonjakan dari masyarakat yang akan melakukan layanan drive-thru di tempat ini, tadi kami juga sudah berbincang, akan terjadi hingga dengan akhir Februari. Di masa lonjakan kali ini tentunya perlu adanya kewaspadaan dan juga kehati-hatian dari masyarakat agar tetap menjaga protokol kesehatan agar tidak terjadi lonjakan dan juga klaster baru. Demikian, Lofi, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Camar Hayanda melaporkan langsung dari Kembangan, Jakarta Barat. Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten kembali memberlakukan kegiatan belajar mengajar jarak jauh atau PJJ di semua jenjang. Hal tersebut dikarenakan dalam seminggu terakhir penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Tangerang Selatan mengalami peningkatan yang signifikan. Pembelajaran jarak jauh di Kabupaten dan Kota Tangerang kembali diberlakukan mulai dari jenjang pendidikan PAUD, TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta hingga batas waktu yang belum ditentukan. Pemberlakuan PJJ untuk kegiatan belajar mengajar dilakukan setelah Pemkab Tangerang melakukan evaluasi dan monitoring atas peningkatan jumlah kasus COVID-19. Evaluasi dan juga monitoring dari tim Satgas Tugas COVID-19 bahwa ternyata penyebaran dan juga terjangkitnya COVID-19 di Kabupaten Tangerang dari ke hari terus saja terjadi. Sehingga untuk menyelamatkan, menjaga kesehatan dari anak-anak kita, kebijakan dari Satgas COVID untuk sementara menghentikan pembelajaran tatap muka dan dikembalikan kepada pembelajaran jarak jauh. Wali Kota Tangerang Selatan, Banten, Benyamin Daphni juga menghentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas selama 2 pekan. Upaya ini diharapkan dapat melindungi siswa-siswi dan para tenaga pengajar atau pendidik dari wabah pandemi COVID-19. Mulai hari ini
Pembelajaran tatap muka terbatas itu sudah saya stop, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran jarak jauh bagi semua SMP ke bawah di Tangerang Selatan. Untuk SMA, setingkat SMA itu sudah diatur oleh tingkat Provinsi Banten. Jadi per hari ini kita lihat 14 hari ke depan akan kita evaluasi perkembangan. Sementara penyebaran COVID-19 dengan varian Omikron di Kota Tangerang Selatan terus meningkat secara signifikan. Dalam seminggu terakhir tercatat sebanyak kurang lebih 12.000 orang terpapar virus COVID-19. Tim Liputan, iNews melaporkan. Melonjaknya kasus Omikron, pasar Tanah Abang kian sepi pembeli. Pedagang pun menyiasatinya dengan berjualan online lantaran omset mengalami penurunan. Kenaikan level PPKM Ibu Kota menjadi level 3 mengakibatkan banyak warga enggan bepergian keluar, khususnya ke area pasar. Di sisi lain, maksimum pengunjung pun dibatasi hanya 60%. Tentunya hal ini membuat penjualan para pedagang menurun drastis. Karena sepinya pembeli, banyak pedagang akhirnya menyiasati dengan berbagai cara. Salah satunya dengan berjualan online. Pemerintah kembali memberlakukan pengetatan dengan menaikkan level PPKM di sejumlah wilayah, yakni Jabodetabek, Bali, Bandung Raya, dan Yogyakarta. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19, ada Pak Heri Trianto. Halo, selamat siang Pak Heri. Selamat siang Mbak Lovina, salam sehat. Salam sehat, semoga sehat terus Pak Heri. Nah Pak Heri, ini pemerintah resmi memberlakukan PPKM level 3 di berbagai daerah, khususnya nih di Ibu Kota begitu. Bisa di-share mungkin datanya segenting apa kenaikan kasus COVID-19 itu di tengah wabah Omikron begitu yang merebak, sehingga memang pemerintah harus menaikkan level menjadi level 3. Iya, memang di daerah Jawa Bali secara umum kenaikannya sangat signifikan. Terutama di Jabodetabek itu kenaikannya sudah melampaui ketika kasus puncak di Delta ya, kasus harian kemarin. Kemudian di Bali juga sama gitu. Kalau kita breakdown lagi, misalnya di Tangerang Raya itu juga kenaikannya sudah di atas puncak Delta kemarin. Jadi tentu saja kalau kita lihat sekarang kasus aktif yang juga sudah menembus 200.000 sebenarnya sudah melampaui juga ketika kasus puncak gelombang pertama yang terjadi setahun yang lalu, 5 Februari, di mana waktu itu kasus aktifnya 176. Nah, kemungkinan kenaikan ini masih akan berlangsung dalam minggu-minggu ke depan sampai pada puncaknya, sebelum secara perlahan diperkirakan oleh para epidemiolog akan menurun, tentu saja dengan syarat jika kita bisa memutus mata rantai penularan COVID-19. Baik, selain memang ada peningkatan kasus yang signifikan, kemudian indikator apa sehingga memang pemerintah menaikkan level menjadi level 3 kembali? Ya, kenaikan level PPKM ini didasarkan pada 5 hal. Pertama adalah laju penularan harian, kemudian tingkat keterisian rumah sakit, kemudian ketiga adalah kematian, keempat adalah rasio vaksinasi masyarakat secara umum, dan yang kelima adalah rasio vaksinasi untuk lansia. Jadi hampir di masing-masing komponen ini punya bobot, dan memang kalau lihat penularan di DKI, kemudian keterisian rumah sakit yang terus meningkat, maka wilayah ini memang sebenarnya sudah 2 minggu lalu dimasukkan dalam level 3, tetapi karena asesmennya melibatkan wilayah aglomerasi di Jabodetabek, maka baru minggu ini pemerintah mengambil keputusan untuk naik ke level 3. Demikian juga Bandung, kemudian Bali, dan daerah istimewa Yogyakarta. Baik, kalau tadi Pak Heri menyinggung masalah rasio lansia begitu, yang saya ingin tanyakan, apakah memang ada kebijakan khusus selain memang kemarin juga pemerintah sempat melarang ya untuk lansia bepergian selama sebulan ini. Kemudian apakah memang ada kebijakan lain, misalnya tingkat vaksinasi yang ditingkatkan untuk lansia untuk mengatasi memang lansia ini rentan dipapar Omikron? Iya, kalau berdasarkan data di Kementerian Kesehatan tentang korban meninggal, memang umumnya ada 2. Pertama, mereka berusia
lanjut, kemudian kedua punya komorbid. Kemudian 69% diantaranya mereka belum divaksin. Jadi ini memang ada 3 kombinasi ini yang benar-benar harus kita jaga. Artinya memang lansia ini punya risiko, apalagi mereka belum divaksin dan punya komorbid. Sebagian besar lansia umumnya juga punya komorbid. Jadi memang menjadi penting, kemarin ada himbauan dari Pak Luhut, agar warga di atas 60 tahun untuk minggu ini menahan diri dulu dari bepergian, karena memang ini adalah kelompok yang sangat berisiko. Kalau kita tarik data lebih panjang, sebenarnya 80 kematian yang terjadi di Indonesia sekarang ini lebih dari 140.000, itu berasal dari usia 48 tahun ke atas. Jadi kita bisa mengukur diri kita masing-masing berada di usia berapa, kemudian kita bisa berhitung risikonya, sehingga kita bisa menentukan langkah yang tepat untuk menghindari penularan COVID-19. Baik, selain memang tingkat vaksinasi lansia ini khususnya yang belum 50%, kalau secara keseluruhan termasuk lansia ini, kalau di Indonesia tingkat vaksinasinya apakah memang sudah lebih dari 50%? Ya, selama ini secara harian gitu ya, kasus yang 2 kali vaksin memang di atas 60%. Tetapi di lansia ini memang ada persoalan untuk bisa meyakinkan mereka agar mau divaksin. Sebenarnya kalau di DKI Jakarta relatif bisa dipersuasi gitu. Memang di tempat-tempat lain ini yang memerlukan kerja keras dari petugas-petugas kesehatan maupun bekerja sama dengan TNI Polri untuk membujuk mereka agar bisa divaksin. Baik, oke. Pak Heri, ini terakhir, kemudian apa upaya dari Satgas begitu menyadarkan mungkin masyarakat? Kita kaget begitu ketika memang pemerintah menaikkan level 3. Setelah kemarin kita sudah ada pelonggaran, kemudian dibatasi lagi. Kemudian bagaimana upaya Satgas untuk menjaga prokes maksud kami, agar masyarakat bisa menyesuaikan kembali untuk prokes di PPKM level 3 ini? Ya, tentu saja memang ketika kasus tinggi, kita juga selain mempersiapkan tempat perawatan yang memadai, juga memastikan memutus mata rantai penularan melalui sektor hulu yakni pencegahan agar penularan tidak dilakukan. Dan selama ini yang paling efektif untuk mencegah penularan adalah dengan menjalankan protokol kesehatan, terutama memakai masker dan menghindari kerumunan melalui menjaga jarak. Dan yang ketiga adalah mencuci tangan. Ini sebenarnya 2 tahun terakhir menjadi kampanye bareng dan rasanya tidak bosan-bosan pemerintah menyampaikan ini, karena kalaupun vaksinasi, risiko tertular masih ada. Tetapi kalau menggunakan masker, sebenarnya kita bisa mencegah penularan itu sendiri. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Heri Trianto dari Satgas Bidang Komunikasi Publik Pusat sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, waspadalah karena kasus COVID-19 di tanah air semakin melonjak. Di Karawang dalam 3 hari 30 warga terpapar COVID-19. Sementara di Blora puluhan santri pondok pesantren terkonfirmasi positif COVID-19. Dalam 3 hari, sebanyak 30 warga di perumahan Palumbon Sari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat terpapar virus corona. Rata-rata warga yang terpapar adalah karyawan pabrik. Guna mengantisipasi klaster industri di perumahan ini, Satgas melakukan penyemprotan disinfektan dan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Sementara data dari Dinas Kesehatan Karawang, kasus positif COVID-19 per tanggal 6 Februari tercatat ada 80 kasus. Kurang lebih 30 orang. Dari ini apa Bu? Gejalanya dari mana nih Bu? Klasternya klaster industri, kebanyakan dari klaster industri, karena kalau Palumbon Sari itu kita ada 11 perumahan, jadi banyak mayoritas masyarakatnya bekerja di pabrik industri. Sementara di Blora, Jawa Tengah, hasil swab PCR puluhan santri SMP Insan Gemilang Plus di Pondok Pesantren Insan Gemilang Melangsen, 24 santri positif COVID-19. Kini 24 santri menjalani isolasi terpusat di ponpes tersebut. Kemudian seluruh santri yang tidak terpapar dipulangkan. Dari 84
Terus 84 atau 85, 84 katanya. Yang kita ambil sampel terdapat 24 yang positif. PCR positif kami ambil hari Sabtu kemarin, dan saat ini yang negatif kita pulangkan, yang positif isolasi terpusat di pondok itu. Masyarakat diimbau agar selalu patuhi protokol kesehatan dan minimal sudah menjalani vaksin dosis kedua. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, Ainis melaporkan. Lama menghilang seorang poluan, Bribtu Kristi Sugiarto ditetapkan sebagai buronan oleh Polda Sulawesi Utara. Selengkapnya sesaat lagi.